Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa izzatin illallahi sirri ala sirri fi sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 12 Sumatera Utara Kisaran yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lupa sebuah prinsip, yaitu kebenaran. Sesuatu yang sudah dianggap benar, kalau cara pemasangannya belum bisa, itu belum dianggap sebuah kebenaran. Benar bukan berarti sudah dibenarkan. Untuk itu ada hal-hal yang sangat sensitif yang harus kita perhatikan. Sebagaimana beberapa tayangan dalam YouTube kita yang sudah akhir-akhir ini diluncurkan, yaitu mengenai sebuah diri yang berhakikat napas. Di sini sedikit akan saya ingatkan yang dikatakan bahasa-bahasa yang sering menjadi amalan sebahagian para ahli-ahli ma'rifat, mengatakan zikir napas. Kalau zikir napas itu untuk yang bernapas. Yang bernapas adalah makhluk. Tapi apa yang dikatakan zikir napas, yaitu napas yang berzikir. Ini beda. Jadi kalau kita tidak bisa memahami hal begini, kita harus terlebih dahulu belajar dan
menteliti dengan sejelas-jelasnya. Dikatakan sebuah diri napas atau napas kalau dia adalah hakikat yang diri yang sebenarnya disebut dengan nafas. Naf itu diri, as itu sesungguhnya. Ini digolongkan kepada diri batin. Kenapa? 4 batin Allah ini adalah tajalli kepada Allah, alat untuk bertajalli kepada Allah. Kenapa kita sangat berhati-hati? Yang dikatakan napas berzikir itu, napas itu tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, seperti pernah kita bahas dalam YouTube. Tidak ada yang ke atas, tidak ada yang ke bawah, tidak ada yang keluar, tidak ada istilah masuk. Itu napas, yaitu diri. Diri yang sesungguhnya disebut napas yang berasal dari batin Allah. Itu nama batin Allah. Dari mana asal dari napas ini tadi? Kita harus ingat kembali awal usuluddin terjadinya syahadat. Kata pertama yang terjadi adalah kalimat yaitu zat. Ingat, itu adalah titik awal mula jadi, awal jadi sebuah wujud Tapi apakah bisa itu keluar tanpa ada yang mengeluarkan? Nah, dikeluar dari mulutnya. Tapi kalau tidak ada yang mengeluarkan, bagaimana ada suara itu berbunyi? Maka ini yang dikatakan yang mengeluarkan adalah rahasia. Rahasia itu kodratnya rahasia, kodrat sebuah rahasia, diri rahasia. Begitu rahasia, kodrat rahasia mengeluarkan zat tunggal awal mula jadi. Begitu dia tarik menuju dirinya lagi, itu berbunyi Jadi kalau disatukan dia menjadi ini adalah batin, adalah sir, adalah zat. Ya, ini menuju alif dengan alif ini. Ingat, pada alif, pada alif, atau sir pada alif. Sehingga dia menyatu bernama batin ya, bernama Nah, ini yang kita lihat dikala kita waktu kecil-kecil diajar mengaji, ya. Nah, jadi kalau garis di atas bernama wujud garis alif di depan disebut dan wujud garis di bawah alif disebut itu batin. Jadi yang bertajali ini bernama diri nafsiyah. Nafsiyah adalah diri batin yang mengingatkan kepada dan tadi. Jadi itu titik semuanya, ya. Namanya wujud. Jadi tidak ada bernama, dia tidak punya nama. Jangan ke atas ke bawah Allah. Tidak ada atas bawah, ya. Tidak ada dengan Allah itu dipisahkan. Masa nama dengan orangnya dipisahkan? Itu tidak ada, itu tidak benar. Itu sebuah hanya amaliyah. Tetapi hati-hati, kalau wujudnya ini tidak bisa dilihat dengan zikir, maka yang mengaku Allah ini jadinya manusia. Ini kafirnya sindik. Hati-hati menjalankan kalau mata batin tidak melihat dengan zikir tadi. Kita hanya boleh batin melihat kepada zat yang maujud,
alif aftar nyata jasad, dan i kepada alif sir rahasia kepada rohani, dan bertajalilah diri batin bernama napas. Nah itu yang jadi zikirnya hanya ya, tidak tidak, dia hanya naik, ke bawah, turun. Ke bawah dia mengingat sir diri halus, ke atas dia mengingat diri aftar yang nyata. Jadi boleh itu kita bernapas berulang kali. Jadi itu sehari-hari kita bernapas. Nah inilah yang dikatakan kalau dia ke atas itu dia mengingatkan bahwasanya sifat aftar alif nyata tunggal terlihat, dan ke bawah badal tidak sir, alif sir tidak terlihat, tetapi masih sama-sama alif. Nah inilah tadi. Dengan kita bernapas seperti itu maka ini kalau di zaman Nabi ini didaharkan zikirnya, yaitu dengan ya ma'i yahu. Nah, tapi kalau jatuh ke alam manusia sekarang itu jadi zikir batin yang mengingat, artinya diingatnya. Yang dikatakan dengan ma'i itu adalah engkau, itu sifatnya jasad nyata aftar alif tersurat, dan hu adalah aku, dia ke bawah. Jadi kalau kita melaksanakan zikir aku adalah engkau, engkau adalah aku, turun, naik, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ini kedekatan yang sangat tinggi di atas kedekatan hu atau dia. Kalau dia hurufnya itu waw, tidak alif. Nah ini zikirnya adalah zikir alif dengan alif. Nah ini yang disebut dengan zikir tunggal. Ya, innalillahi, inilah zikir innalillahi. Nah kalau ini selalu didawamkan, berarti kita sudah mengingatkan kita ini tunggal. Apa tunggalnya? Siapa engkau? Nah, aku. Kalau kita tanya ke orang, aku siapa? Engkau. Ini susah membedakannya. Ini sangat dekat sekali. Tidak boleh dikasih nama ke atas Muhammad, Adam ke bawah Muhammad ke atas, enggak boleh. Karena ini zikir tunggal sifatnya wahid. Nah ini yang dikatakan tanapas, yaitu napas yang beribadah. Kalau tadi kodratnya adalah nafsiyah atau napas, kalau dia naik turun itu namanya tanapas, napas yang beribadah. Itu ibadah. Apa ibadah tanapas? Aku, engkau, hu, mengingatkan kepada aku, yaitu ya engkau, mengingatkan, diingat engkau adalah aku. Nah ini zahir batin yang sangat dekat, alif dua kodrat yang sangat dekat sekali. Ini adalah zikir yang tidak ada peraturan kapan dilaksanakan, karena ini 24 jam. Selagi kamu memiliki napas, maka napasmu beribadah, itu namanya tanapas. Tanapas itu yang bergerak. Jadi napas dan tanapas itu beda. Kalau napas dia kodrat, menjadi nah itu napas. Tapi kalau dia bergerak, nah itu dia beribadah, namanya tanapas. Itu sifat batin bagi Allah. Jadi kalau kita tidak napas, tidak pakai tanapas, ini belum ada Tuhannya dia. Ya, diri itu belum punya Tuhan dia. Nah, gitu. Jadi itu yang dikatakan kalau dia ke zahir disebut dengan ma'i, bukan ma'in, tapi ma'i. Ma'i itu engkau. Kalau dia ke dalam, aku.
Nah gitu. Jadi aku adalah engkau. Siapa engkau? Aku. Siapa aku? Adalah engkau. Jadi inilah yang sangat dekat hubungannya disebut dengan zikir tunggal. Apa masalah yang akan timbul kalau kita tidak di jalan itu? Yaitu bernapas. Kalau yang bernapas bukan napas, yang bernapas itu ciptaan. Apa ciptaan? Makhluk. Nah, kalau kita bernapas, kita adalah perbuatan ruh. Tahu ruh kan? Nah, perbuatan ruh. Kalau ruh alamnya malakut. Nah, kalau alam malakut itu semua ruh bernapas ke situ. Ruh kucing, ruh kambing, ruh kerbau, ruh anjing, ruh kelinci, ruh burung, semua ruh. Nah, dikhawatirkan di saat kita ini, kalau ini namanya napas, ya. Nah, batin. Nah, batin. Nah, di dalam batin ini ada angin, terasakan. Nah, itu namanya ruh. Nah, ruh. Nah, ruh ini napasnya makhluk. Tapi yang batin ini adalah diri batin. Diri yang batin. Ruh yang angin yang kita tiup terasa itu, ini yang di dalam batin. Artinya maujud dari batin untuk alam. Itu disiapkan untuk makhluk. Nah, yang kita takutkan di saat kita kalau kita di alam malakut pakai ruh malakut ya, di saat kita menarik napas, umpamanya seekor kambing, dia lagi mengeluarkan napas, kita menarik napas. Ini kalau bernapas ke malakut ini, ya, akhirnya lama-lama kita ini punya watak kambing. Kucing begitu juga. Dikhawatirkan saat kucing mengeluarkan napas, manusia menghisap napas. Nah, ini malakut ini cuma satu, semua bernapas ke situ. Semua bernapas ke malakut ini. Nah, ini kalau kita mengaku bernapas, bukan napas. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau umpamanya di sini kucing, lagi dia mengeluarkan napas, kita menghirup. Nah, wajar, benar kata Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul dan bisa jadi binatang. Wataknya ini yang mengkhawatirkan kita. Nah, setelah kita hisap ruh kucing, pikiran kita mau nyolong sambal segala macam lah, ya kan. Begitu juga sifat-sifat binatang yang lain, kambing mau ini sampai 100 macam. Watak anjing marah-marah segala macam. Nah, ini jangan sampai terjadi tidak ada napas yang bernapas. Nah, sekarang kita ini bernapas apa napas? Nah, kita terbuat 4 nur asal muasal dari 4 zat asal muasal dari 4 batin. 4 batin ini salah satu, ini 4 batinnya Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Nah, ampas dengan nupus ini belum saya buka sirnya. Yang sekarang yang saya buka adalah jatuhnya ke zikir tunggal. Ya. Nah, kita hanya mengingat yang naik dan mengingat yang turun. Begitu turun, mengingatkan aku. Siapa yang mengingat adalah engkau. Begitu naik, mengingatkan engkau. Siapa yang mengingat engkau adalah aku. Nah, itu ya. Jadi ini yang dikatakan napas berzikir, bukan zikir napas. Ya, coba selama ini, mana yang dipakai selama ini? Ya kan? Mana yang kita pakai selama ini? Zikir napas atau napas berzikir? Gitu ya. Jadi
ini perlu dihati-hatikan sekali jamaah, karena kodrat ini adalah kodrat Allah semata, yaitu adalah wujud bernama manusia. Jadi kita bukanlah yang bernapas, tetapi kita adalah kodrat napas. InsyaAllah kita bahas di dalam muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin pertanyaan jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat Buya. Insyaallah, amin. Kepada jemaah sehat-sehat, alhamdulillah. Terima kasih atas tausiah atau materi yang diberikan Buya tentang prinsip kebenaran. Benar bukan berarti benar sebuah diri yang berhakikat nafas. Kepada jemaah yang ingin bertanya, silakan pijit tombol lambang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan jamaah yang bertanya. Pak Suwindro, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indro. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Amin, insyaallah. Gini Buya, tadi Buya menjelaskan hu waktu naik, dan pandangan kita itu harus kemana itu Buya? Ya, tidak Nah, itu kita memandang keakuannya, ya. Kalau ke bawah kita memandang aku, apa yang aku kan saya sudah terangkan. Hu itu aku, ya. Aku itu ha dengan sir, ha aras, sir rahasia. Jadi itulah kekuatan yang rahasia. Siapa itu? Itulah aku. Nah, itu ke bawah dia. Nah, yang mengingat aku itu, yang turun ke bawah itu siapa? Engkau. Gitu ya. Di saat menarik dia turun, engkau mengingat aku. Dia saat dia naik, aku naik mengingat engkau. Nah, aku naik mengingat engkau, engkau turun mengingat aku. Nah, itu tujuannya, itu yang dikatakan zikir nafas, ya. Zikir itu mengingat. Nah, gitu. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Jadi engkau turun mengingat aku naik mengingat engkau. Indah sekali kan gitu. Nah, itu yang membuat kita itu berkerinduan gitu ya. Sesungguhnya engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Nah, itu. Kalau kita tanya, engkau siapa? Aku. Kalau kita tanya dia, aku siapa? Engkau. Nah, gitu ya. Begitu sangat dekatnya dirinya yang dua itu, alif aftar dan alif ba'dal. Gitu ya. Wahid dengan aftar tadi. Gitu. Wahid dengan ahad gitu. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suwindro. Selanjutnya Pak Saifuddin Rangkuti, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya diberikan kesehatan selalu agar terus bisa membimbing kami untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Tadi Buya masalah huruf malakut tadi Buya. Huruf malakut ini kan ruh makhluk.
Iya. Sementara kita manusia ini kan makhluk juga Buya. Tapi Iya. kan dalam apanya tadi Buya menerangkan berarti ruh kita itu kalau kita bernapas itu berarti kan dengan batin. Macam mana apa penjelasannya itu Buya? Perbedaannya gitu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak mau mengaku makhluk, saya mengaku hambanya Allah. Karena makhluk ini hayatnya Allah pada ahadiyah, ya, wahdah dan wahidiyah. Nah, tapi kalau kita ahaddah, ya, gitu. Jadi perbedaannya tadi, yang mengingat itu diri batin bernama itu siapa? Nafsiyah. Siapa nafsiyah itu Buya? Salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Lupa kan? Nggak lupa kan? Nah, salbiyah, ya kan? Itu zat. Manawiyah sifat yang 14. Nafsiyah adalah nyawa yang satu. Nafsiyah, ya, yaitu diri keumatan. Nah, itulah diri rahasia yang menjadi umat. Nah, itulah yang bertajalli tadi. Nah, dia bertajalli ke siapa? Dengan ih. Nah, jangan lupa titik-tiga tadi. Siapa? Alif lam lam ha Allah. Siapa? Ihsan, diri rahasia. Ya kan? Nah, atau dikatakan alif tersirat kepada aftar alif tersurat. Karena ini zikirnya hanya yang dibaca. Kita menarik napas ke bawah, ke atas, berarti kodrat dari dan ih tadi adalah ma'i dan hu, artinya engkau dan aku, bukan dia. Kalau dia hu. Nah, kalau di tasawuf kan hu, atau di tarekat ada hu, dia. Nah, tapi ini bukan huwau, tapi alif. Kalau alif jatuhnya engkau ma'i. Paham? Nah, itulah yang bertajalli. Jadi napas kita ini adalah sebuah diri bernama tanapas. Nah, dan napas mana? Napas adalah diri. Diri mana? Itu yang dengan ih yang menyatu menjadi zahir dan batin. Ya kan? Berkumpul menjadi satu, menjadi diri yang batin. Nah, gitu. Ini adalah batin nyawa kita yang berzikir atau mengingat. Yang satu mengingat, yang satu mengingatkan. Kalau dia ke atas ma'i, engkau, ke bawah hu, aku. Nah, kalau kita naik ke atas, berarti engkau, aku. Nah, dari yang di dalam tuh naik, aku mengingat engkau. Dia turun lagi, engkau mengingat aku. Aku ingat engkau, engkau ingat aku. Itulah napas itu terus. Nah, itu yang dikatakan zikir tunggal, tanapas. Nah, karena dia bergerak itu baru dia tanapas namanya. Gitu. Yang menyatu dengan ih tadi itu napas. Nah, yang bergerak itu tanapas. Nah, itu ibadahnya, bukan beda. Ibadahnya namanya to itu ibadah, naf itu diri, as itu sesungguhnya. Tapi kalau ditanapas itu diri yang benar, ya. Dinapas diri yang sesungguhnya, tanapas diri yang benar. Apa benarnya? Dia selalu beribadah. Aku mengingat engkau, engkau mengingat aku. Itu makanya jatuh dia napas, tanapas, karena dia beribadah, bergerak, mengingat, saling mengingatkan. Dialah yang mengingatkan kepada kodrat Allah yang bernama aku tunggal, kepada kodrat mawujud daripada aku adalah engkau. Nah, itu ya, paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabudin. Selanjutnya kepada Bapak Azriansa bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat selalu. Amin insyaallah. Izin ayah guru bertanya, Silakan. apa perbedaan zikir hu, hau, dan itu ya guru? Itu beda. Kalau yang hu itu dia. Nah, itu jatuhnya di agama itu. Ya. Nah, kalau di kodrat ibadah atau kodrat agama kita menyebut dia. Tapi kalau engkau itu sudah kodratnya ilmu, karena itu bahasanya ke dirinya sendiri, ya, antara hati Rabbani, hati Nurani. Nah, kira-kira begitu dekatnya dia. Jadi antara zahir dengan batin mereka ini sebut-sebutin nama aku, engkau, engkau, aku. Tapi kalau di agama kita menyebut hu, dia, kepada yang zahir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hu wa huwa ma'akum. Nah kan gitu. Kalau sudah dia padamu, ma'akum aina, maka saya, ma kuntum adalah kamu. Itu dalam hakikat. Kalau ini sudah terjali diri, hanya aku kepada diriku sendiri. Nah, itu dikatakan aku turun, engkau ke atas. Aku ingat engkau, engkau ingat aku. Dengan menarik dengan melepaskan tarik Nah, itu kita lihat. Disitulah kita mentiadakan semuanya. Paham? Halo? Nah, paham? Kira-kira? Insya Allah ya guru. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak April Lukman bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi zikir yang Buya paparkan tadi, dapatlah kesimpulan bahwa ada yang mengingat, ada yang diingatkan, yaitu zikir hu. Kemudian di sini yang saya ambil sebagai pegangan Buya, inti dari zikir ini terjadinya hubungan antara Allah dengan Muhammad itu tidak terputus, Buya. Jadi dalam sehari-hari kita berusaha berhubungan selalu, jangan terputus. Apakah ini yang dikatakan tauhid itu, Buya? Mohon penjelasan, Buya. Kalau dibawa ke jalan agama dia bernama semuanya. Ya, itu tauhid, benar. Tapi kalau sudah menuju wujud bukan tauhidin, tetapi tauhudun. Bertauhid batin artinya tauhudun. Bukan tauhidin. Ingat, kalau dizikir aku adalah engkau, jangan jadi Tuhan Muhammad. Nah ya, nah ini gunanya di makom ibadah. Jadi karena ini makomnya tauhudun bukan makom tauhidin, maka tauhudun artinya ini adalah hubungan batin antara dirinya dengan wujudnya sendiri. Iya, makanya artinya itu ke ma'i itu engkau. Allah kepada Muhammad nggak pernah sebut engkau dia, tapi dia hu. Ini bukan hu tapi naik turun, dah melepaskan napas dengan menarik napas dengan Nah, tidak boleh lain, karena ini adalah berasal dari dua kodrat dengan begitu dia tiupkan pas dia naikkan ini yang jadi satu
inilah yang menjadi batin dari dengan menjadi sir, menjadi zat. Menjadi aku, menjadi ma'i atau engkau. Gitu. Jadi begitulah ya ayah guru. Betul. Selalu apa itu berzikir dia selalu. Iya, inilah yang dikatakan zikir tunggal, yang mulazamatu zikri, yang terus menerus saling mengingat. Tidur pun kita, dia tetap berzikir. Tetap hubungan itu jangan. Iya, tidak putus. Kita tidur, mereka tidak pernah tidur. Ya, nah gitu. Jadi itu yang harus kita jaga. Dalam menjaganya dengan cara kesadaran. Begitu kita bangun, ya Allah, mereka saling mengingat. Sebelum saya tidur, mereka saling mengingat. Saya sudah bangun, mereka juga sama mengingat, masih saling berzikir. Nah, berarti kita lama-lama kesadaran itu semakin tinggi. Ikutin aja, mau tidur sampai kamu lupa, nanti bangun tidur ikutin lagi dalam kesadaran, ya. Karena kita bernapas pasti itu, sadar nggak sadar pasti itu, cuma kesadaran belum selama ini ke situ. Gitu aja. Selama ini nggak kesadarannya nggak ke situ, kesadarannya yang kedua tadi, yang bernapas tadi. Mau tidur kehirup napas kucing, bangun tidur kehirup napas ayam. Nah, kalau mau ketemu kucing sama ayam, maka maunya makan ayam aja tiap hari, ya nggak? Itu dia. Coba tuh, ya nggak? Nah, itulah yang harus dihilangkan. Ya, ini ada bahasanya. Mohon penjelasan ini ya. Engkau adalah aku adalah engkau. Engkau dan aku mengenal aku, ya. Kalau sedikit penjelasan. Nah, iya, begitulah namanya. Itu yang saya bilang tadi itu. Hanya itu bahasa dia dengan dirinya sendiri. Kita ini hanya menyiapkan kodrat. Dia ke bawah, diri kita rohani dengan akunya, dia ke atas, diri kita jasmani dengan keengkauannya. Putus Tuhan, putus nyawa. Tidak putus Tuhan, tidak putus nyawa. Karena nyawaku adalah Tuhan. Kan begitu. Paham? Alhamdulillah Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan diikutin yang bernapas lagi. Nggak ada napas bernapas. Enggak, yang bernapas itu adalah makhluk, termasuk jasad juga makhluk, karena dia punya ruh. Nah, makanya hati-hati. Kalau jasad ini sampai ke Tuhan, mungkin begitu orang dikuburkan hilang dia langsung, ya kan? Tapi enggak sampai, makanya dia begitu. Silakan lanjut. Selanjutnya kepada Bapak Darusman, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah? Insya Allah, amin. Insya Allah. Mau bertanya ini ayah tentang nafas dan nyawa itu ada perbedaannya itu ayah. Nyawa itu sebutan kita aja, tidak ada sebutan Islam itu nyawa, ya. Nah, nyawa ini ruh, alamnya arwah, namanya alam arwah, ya. Nah, arwah itu nama sebuah alam. Nah, kodratnya nyawa kalau bahasa kita, tapi kalau bahasa Tuhan namanya jiwa, ya. Nah, jiwa gitu. Jadi tidak ada istilah nyawa itu, ya. Dulu nafsin zaikatul maut. Nah, setiap yang diberi nyawa itu ruh, ya. Tidak ada nyawa cuma ruh, gitu. Ya nyawa ya ruh, gitu. Nah, ruh itu makanya beralamnya ke malakut tadi. Paham?
Nah, jadi mulai besok jangan bernapas lagi dengan yang rame-rame itu ya. Tapi menjadilah engkau sebuah napas, yaitu batinnya Allah. Nafas. Ya. Itu diri, bukan nyawa. Ya. Nyawa kita ini diri. Makanya innalillahi. Gitu. Alif kembali alif itu diri. Alif yang tersirat adalah diri, alif yang tersurat adalah jasad. Kan gitu. Yang jasad ini yang engkau, yang diri itulah yang aku. Nah, begitu penempatan diri dalam diri itu. Nyambung nggak kira-kira? Alhamdulillah. Nah, pergunakan mata batinmu melihat kajian ini. Jangan mata dohir ya. Terima dengan pandangan, telan, masukkan dalam suaramu. Jangan ingat, jangan lupa rumus mengambil kajian. Amin. Nah, insyaallah ya, nanti pakai telinga lupa lagi. Baik, lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua kali nanti, yang pertama aja yang pernah sekali dulu. Selanjutnya kepada Ibu Sri Fitriani, bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Guru yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pit. Semoga ayah sehat selalu ayah. Insya Allah. Tapi didoakan nggak? Dengan semoganya nggak didoakan, sama aja orang pesta semoga bahagia, tapi orang tuh nggak didoakan. Sama aja ke gurunya begitu juga orang tua, semoga Buya sehat, tapi nggak didoakan. Insya Allah. Iya terus. Berarti gini ya ayahanda, napas itu berarti diri. Iya. Kita napas itu, tak napas berarti itu beribadah ya. Nah, iya, beribadah. Jadi yang beribadah ini ternapas. Ya, berarti kalau ke atas engkau, ke bawah aku, Bu ya. Ya, ke atas aku mengingat engkau, ke bawah engkau mengingat aku. Nah, itulah saling mengingat. Coba kalau kita manusia begitu kan enak banget ya, saling mengingat gitu ya. Nah, tapi Allah yang punya, dia nggak mau cintanya peringkat atas. Kalau kita kan cuma nyanyi aja, kau dan aku kan gitu. Tapi di jalan Allah itu nyata, harus nyata, tidak hanya kata gitu. Paham? Berarti itu ikatan batin ayah terus ya ayah. Nah, itu batin yang turun naik itu yang membuat kita menjadi terikat dengan Allah. Ya, batinnya Allah. Batin yang turun naik itu yang dinamakan nafsiyah. Salbiyah, nafsiyah, maknawiyah atau Allahu Akbar. Allah salbiyah, hu nafsiyah, akbar maknawiyah. Nah gitu. Rumus 3 pokoknya tuh rumus Tuhan. Rumus 7 rumus sifat, rumus 9 rumus hakikat, rumus 6 rumus alam. Paham? Insyaallah ayah Guru yang mulia. Alhamdulillah. Terima kasih ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lanjut. Selanjutnya siapa lagi yang bertanya kepada Buya? Itu si Bu tuh suaranya nggak aktif lagi. Ibu Derhana, silakan bertanya kepada Buya. Tuh, bau itu suaranya kalau nggak diajarkan aja. Suaranya, Bu. Nah, makanya kemarin diajarkan harusnya ini live. Insya Allah Bu ya, udah diajarin. Baik,
10 menit lagi kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.